Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, hari ini saya isi meminta waktunya Ibu sebentar Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah ini sehat, sedikit batuk. Sami Ibu karena musimnya sedang banyak sekali yang terkena batuk dan flu gitu. Alhamdulillah Ibu diberikan kesehatan. Hari ini kita dapat bertemu. Juga hari ini saya izin saya ingin melakukan wawancara terhadap Ibu kepala sekolah berkaitan dengan dilematika seperti itu. Silakan Mbak, silakan. Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami sampaikan? Saya izin Ibu izin bertanya berkaitan dengan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu, selama ini di sekolah Ibu di SD Negeri Padungan 1, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya Mbak, jadi selama ini tidak mengidentifikasi ataupun menangani ya kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika ataupun bukan moral. Saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah di sini tetap mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bukan moral tersebut. Kondisi di sekolah kita, di sekolah kami itu alhamdulillah kondisional, artinya tidak terjadi hal-hal yang dari tanda kutip yang buruk, yang jelek, itu alhamdulillah tidak ada, dan diidentifikasi dengan baik dengan melibatkan teman-teman, dengan berkolaborasi dengan teman-teman bersama guru juga anak-anak juga kita libatkan. Jadi selama ini tidak ada masalah. Berarti selama ini itu selalu berjalan dengan lancar, Iya, kondusif karena adanya kolaborasi dengan guru dan juga dengan murid Ibu. Itu sangat bagus sekali dan sangat baik. Lalu ini Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, di dalam mengambil keputusan kan pasti ada yang terjadi yang menjadi itu tadi, ada dua kasus yang bersamaan, lalu berkaitan dengan dilema etika dan bukan moral itu. Saya di dalam mengambil keputusan selalu dan senantiasa saya itu bermusyawarah, berkolaborasi dengan teman, dengan guru-guru, bapak ibu guru. Juga kalau memungkinkan harus keluar, ya kami tetap berkolaborasi dengan komite, dengan pemangku kepentingan, juga anak-anak kalau memang diperlukan juga kami libatkan. Artinya nanti keputusan-keputusan yang kami ambil itu betul-betul tidak nabrak aturan, ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan keputusan-keputusan itu bisa diterima oleh semua warga. Bagus sekali, luar biasa yang sudah dilakukan di dalam lingkungan SD Negeri Padungan 1. Lalu ini Bu, langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Di dalam kolaborasi atau musyawarah itu yang jelas saya tidak mengedepankan bahwa orang lain peserta harus setuju dengan apa yang saya sampaikan, tidak ya, itu egois. Tidak, jadi tetap kita menyampaikan gagasan-gagasan, kemudian masukan dari beberapa teman, kemudian kita musyawarahkan, kita kolaborasikan, dan disitulah mengambil keputusan yang terbaik. Jadi makanya saya tidak, apa yang saya katakan teman harus ikut, ataupun saya juga akan tidak suka kepada teman yang tidak setuju dengan pendapat saya, tidak. Jadi hasil nanti adalah hasil yang terbaik sesuai dengan kesepakatan dan kolaborasi mufakat dari semua peserta. Berarti harus adanya kolaborasi ini benar-benar sudah terjalin dengan baik sekali. Iya.
sangat luar biasa Bu. Iya. Berarti adanya kolaborasi dengan semua pihak-pihak yang terkait, Iya. berarti nanti akan diselesaikan bersama-sama. Bagus sekali. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, yang menurut saya untuk mengambil keputusan itu yang efektif itu jelas teman-teman yang mendukung. Nah, teman-teman yang mendukung apa yang menjadi kesepakatan bersama itu menjadi apa ya, menghasilkan sesuatu yang efisien dan efektif. Artinya tidak bertele-tele dan keputusan tidak berprinsip pada satu orang, satu dua orang. Semua itu kesepakatan bersama. Memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin, baik dari teman-teman guru ataupun dengan siswa ataupun dari sarana yang ada, itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, seefisien efektif mungkin, sehingga hasilnya akan lebih hebat, lebih maksimal. Berarti yang dilakukan Ibu memanfaatkan aset yang ada di dalam sekolah Bu. Berarti semuanya itu ikut berpartisipasi atau berperan dalam mengambil keputusan yang Betul Mbak. bagus sekali. Dan sangat luar biasa yang tadi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kan saya juga bisa mengambil apa ya, poin-poin positif yang Ibu sampaikan ini kan sangat-sangat luar biasa bagi saya. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya tantangan itu ada ya di situ. Kepentingan masyarakat, kemudian pola berpikir dari masing-masing personil itu kan beda. Kemudian kecenderungan untuk lebih maju di dalam proses itu juga kadang ada satu banter, satu kurang begitu. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami khususnya. Nah, disitulah saya harus bisa bagaimana supaya bisa berjalan seiring sejalan dari masing-masing itu, sehingga tujuan yang akan kita capai itu semua bisa bersama-sama. Iya, benar sekali. Berarti intinya harus ada keseimbangan. Iya, keseimbangan berarti karena adanya kolaborasi yang hebat, yang mantap, akhirnya kan semuanya jalan dengan seimbang. Iya, betul. Betul sekali Bu. Terus ini Bu, apakah Ibu ini pernah memiliki sebuah katakanlah atau jadwal Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya terus? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Di dalam menyelesaikan sebuah kasus, misalnya kita menghadapi ya sebuah kasus itu, kalau memang kasus itu ringan, artinya tidak begitu kompleks dan harus diselesaikan sesaat, yaitu saya selesaikan, ya tetap melibatkan pihak lain. Tetapi kan kadang ada kasus yang sangat kompleks, yang sangat komprehensif, yang perlu pemikiran. Nah, ya perlu pemikiran, perlu kami pertimbangkan dengan berbagai macam pertimbangan. Dan itu kami tetap. Tapi di saat ada permasalahan yang ringan, artinya tidak begitu kompleks, saya akan menyelesaikan tetap dengan logika ya, dengan logika berpikir yang tepat. Di situ kami harus cerdas memaknai dan memahami bahwa ini kasus kayak gini, solusinya begini. Nah itu. Tapi di saat ada masalah-masalah yang besar, yang kompleks, yang komprehensif, kami tetap melibatkan untuk berkolaborasi bagaimana menyelesaikan kasus tersebut supaya nanti dalam penyelesaian kasus itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya bisa tepat sasaran, tepat waktu, tidak timbul kasus baru. Benar sekali Bu. Berarti melihat dulu kasusnya ini nanti bagaimana dan cara penyelesaiannya juga berbeda tergantung dari kasusnya. Jadi tidak ada penjadwalan khusus, menurut kita baru Sabtu saya menyelesaikan. Tidak terjadi semacam itu. Kebutuhan dari kasus-kasus yang urgent atau yang ini bisa diselesaikan nanti bisa. Ibu. Terus ini Bu,
dalam kasus-kasus belum lagi Pak? Yang mempermudah itu dukungan dari teman-teman ya, dari teman-teman tidak menutup kemungkinan ya untuk mencari jalan keluar dalam sebuah permasalahan itu ya dari teman-teman, dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang kontra ya, artinya hal-hal yang kita putuskan yang kita laksanakan itu senantiasa jalan. Jadi itu menjadi apa ya, aset, menjadi Kunci ya, Bu? kunci ya, bahwa kita akan sangat mudah di dalam menemukan sebuah kasus. Berarti ini itu di sekolah ini yang Ibu pimpin itu fungsinya adalah kolaborasi dan kerjasama ya Bu? Ya, betul. Karena semua permasalahan itu kalau di bareng-bareng itu ternyata sangat mudah Ya. diselesaikan. Ibu baik, ini yang terakhir Ibu dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di nanti? Pelajaran atau pembelajaran yang dapat saya petik bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan, kasusnya dengan etika ataupun jadi yang moral Iya. ya, Sekarang itu bukan moral itu adalah kita tidak boleh mengedepankan emosi. Nah, jadi kita menerima apa yang menjadi masukan dari teman-teman itu, kemudian kita senantiasa hadapi dengan senyum. Ya, kalau senyum itu apapun masalah yang ada, serumit apapun masalah yang ada itu akan merasa enteng, akan merasa ringan ya. Jadi tidak mendapatkan emosi, selalu hadapi dengan senyum. Kemudian apa saja, segala permasalahan apapun yang terjadi itu harus senantiasa dan selalu berkolaborasi dengan teman. Tidak yang menjadi keputusan menjadi tanggung jawab bersama juga, tidak menjadi berat di saya, ringan, tetapi permasalahan selesai. Luar biasa sekali berarti apa yang tadi sudah Ibu sampaikan dari pertama sampai terakhir ini, saya dapat mengambil kesimpulan ternyata itu kolaborasi menjadi hal yang sangat penting ya Bu ya. Dari aset yang dimiliki oleh Batu Nira satu itu ternyata kalau adanya kolaborasi menjadi hal yang sangat luar biasa dalam tadi dilema, mengatasi kasus dilema etika dan menciptakan orang ya. Sangat bagus sekali, mudah-mudahan nanti saya dapat mengambil atau meniru hal-hal yang positif yang disampaikan itu kan benar-benar luar biasa sekali bagi saya. Betul ya. Ya, Pak Bibi di dalam segala macam permasalahan juga akan ada sekali Mungkin baik Bu, terima kasih sekali. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan dari wawancara ini kita dapat mengambil hal-hal yang positif ya Bu. Terima kasih sangat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau keliruan Ibu. Terima kasih Ibu. Program kegiatan Bibi senantiasa lancar, dimudahkan, sukses dan lancarlah semuanya. Bibi sehat selalu. Amin. Ibu mudah-mudahan Ibu sehat selalu, tentu bahagia. Ibu matur nuwun sangat. Saya akhiri Ibu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita Mboten. edit ya, Mas? Helm. Nanti diedit ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Matur nuwun sangat Bapak hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan sesi wawancara nih Pak. Matur nuwun sangat untuk waktunya nih. Mudah-mudahan hari ini Bapak bersedia untuk saya lakukan wawancara terkait dengan kebiasaan kita Pak. Oke, sangat bersedia sekali dengan kondisi saya yang sudah ada di sini kan sudah jelas bahwa saya siap. Oh iya, matur nuwun sangat. Hari ini sebelum kita mulai Pak, saya mau menanyakan dulu. Monggo. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Wah, luar biasa Oh, luar biasa sehat. sehat, Jadi Pak. berkat pantungan pun Ibu semua Iya. dalam kondisi yang luar biasa, yang sehat.
ketidakkurangan suatu apapun. Iya, amin, alhamdulillah. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu dan kegiatan wawancara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Pak Ya, Mustami. amin. Ini Pak, terkait dengan dilema etika atau wawancara kita pada pagi hari ini, yaitu yang mungkin saya tanyakan Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, kalau boleh tahu sedikit pembedanya antara dilema etika dan rujukan moral itu apa dulu Mbak? Itu intinya seperti itu. Sehingga Ibu tadi kan bilang bagaimana cara mengidentifikasi gitu kan. Makanya kan saya harus mengetahui dulu definisi dari apa itu etika, apa tadi dilema etika dan rujukan moral. Itu tolong dijelaskan sehingga nanti saya bisa mengidentifikasi, oh ini loh yang dimaksud dilema etika, oh ini loh yang dimaksud rujukan moral. Iya, maupun saya izin menjawab untuk sepengetahuan saya kalau untuk dilema etika itu ketika ada kasus-kasus yang misalnya kasus itu mengandung nilai etika benar seperti itu dilawan dengan nilai etika yang sama-sama mempunyai nilai yang benar juga Pak. Jadi mungkin kan Bapak pernah mengalami atau saya mengalami antara dilema etika tersebut yang terjadi di sekolah nih Pak. Jadi ketika ada kasus yang di sana mempunyai nilai kebajikan, nilai yang benar, terus di sana juga Bapak harus mengambil salah satu kasus yang lain yang harus dilawan ini antara dilema yang benar lawan dilema yang benar seperti itu. Jadi di situ kan ada atau timbul dilema etika seperti itu Pak. Terus kalau yang rujukan moral? Kalau rujukan moral itu kalau rujukan moral itu sepengetahuan saya itu ketika ada kasus di sana mengandung nilai kebajikan benar itu lawan kasus dengan mengandung nilai kebajikan yang kurang seperti itu. Jadi seperti gampangnya itu benar versus salah seperti itu. Jadi mau Bapak untuk menyampaikan. Ya, pertanyaan tadi yang pertama saya kembalikan setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral sendiri, sehingga baru saya bisa mengidentifikasi mana yang termasuk pada dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral. Ya kalau dilema etika jelas ya, kalau itu benar ya benar, kalau itu salah ya salah. Jadi manakala katakanlah kalau guru sudah salah satu identifikasi buat saya untuk yang di dilema etika kan jelas kalau guru itu berangkatnya tepat waktu itu jelas benar kan Mbak? Ya. Tetapi manakala dia itu terlambat itu kan jelas salah. Saya hubungkan dengan rujukan moral. Kita juga harus paling tidak kita juga gimana ya? Kita hubungannya kita kan juga ada nilai sosial. Saya ambil kedatangan guru terlambat itu jelas salah. Tetapi kita kembalikan, ya kembalikan apa? Alasannya apa? Kita kembalikan. Kalau memang dia repot karena anaknya sakit, dia terlambat, sekalipun salah, tapi kan ada nilai kebajikan di situ. Nah, identifikasi saya untuk guru terlambat itu secara dilema etika dia itu salah. Tetapi di dalam rujukan moral bisa dinyatakan itu bukan salah. Itu loh, kalau kita mengidentifikasi seperti itu loh ya, kita bedakan. Padahal sama-sama satu masalah kan, guru terlambat. Kalau kita nilai di dilema etika tetap salah. Kalau guru tepat waktu betul. Ya. Tetapi manakala kita menelusuri keterlambatannya itu kenapa? Ternyata satu sisi itu bukan karena faktor kesengajaan, tetapi karena baru mengantar anaknya berobat. Kan kita juga dokter juga antri dan lain sebagainya, otomatis kan terlambat. Nah itu kan salah. Tetapi secara rujukan moral kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Itu seperti itu. Itu salah satu identifikasi. Nah yang lainnya juga banyak sekali. Tapi saya kasih contoh salah satu identifikasinya seperti itu. Selanjutnya benar sekali, bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Ternyata itu tentang rujukan moral dan tadi dilema etika itu sudah terbiasa kita temui Bang. Iya. Sudah Bapak biasa temui di dalam sekolah. Ya, setiap baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Kalau kita mau refleksi, permasalahannya hanya gini loh Mbak. Kita itu belum tahu tentang istilah-istilah itu dilema etika, itu rujukan moral. Itu kita karena kita tidak tahu istilah tersebut, kadang-kadang kita kan juga mikirnya
yang penting kita jalanin aja lah apa adanya gitu aja. Seperti itu. Monggo, boleh aja. Jadi Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah itu tadi saya sampaikan seperti identifikasi yang saya sampaikan yang dimaksud Mbak tadi ya, tentang dilema etika bagaimana rujukan moral. Nah, untuk mengambil keputusan itu sendiri ya kita harus mau menelusuri, mau menerima alasan, tidak langsung emosi. Kadang-kadang kan banyak sekali ya kepala sekolah gurunya terlambat aja apa nih Pak nun sewu kula terlambat dengan jam kayak gitu ya. Wah wis terlatih kan dijak salaman baik karo dengan jam, itu kan sudah menjadi suatu nggak enak sama guru tersebut, apalagi sampai menginterogasi dan lain sebagainya. Nah itu yang saya juga pernah melakukan seperti itu, tapi kan saya kembalikan, saya harus refleksi diri. Artinya apa? Lalu saya saja kadang-kala juga mengalami terlambat. Nah itu loh, makanya dengan refleksi diri kita, ini untuk mengambil keputusan Mbak ya, untuk mengambil suatu keputusan kita juga harus kalau dalam permasalahan misalnya menangani guru terlambat gitu, kita juga harus perlu refleksi diri. Saya pun juga kadang terlambat. Masa saya memperlakukan guru saya yang terlambat, saya perlakukan seperti harus tepat waktu dan lain sebagainya. Ya kalau kita bicara masalah dilema etika seperti yang saya katakan, yang namanya terlambat itu salah, ya kan? Tapi bagaimana? Alasan terlambatnya apa? Kita telusuri dulu permasalahan itu. Oh ternyata karena harus mengantar anaknya berobat atau karena keperluan dan gitu. Nah kalau mengantar istri, nah itu lain ya. Tapi kalau mengantar istri ke sekolah misalnya sama-sama guru, itu nggak bisa untuk ditolerir kan. Nah kenapa nggak bisa bangun pagi, itu kerjaan rutin kan seperti itu. Tetapi manakala ngerti-ngerti anaknya panas yang di luar dugaan, kan harus mengantar, harus untung saja dia masih berangkat sekalipun telat, ya kan, berarti masih menjalankan tugas dan anaknya mungkin tidak terlalu berat sakitnya. Nah itu kan kita mengambil keputusan harus dilihat dari segi faktor-faktor keterlambatan. Nah kalau misalnya kita mengambil keputusan untuk guru kita atau teman guru kita yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, kita juga harus telusuri guru dulu, suruh refleksi kekurangannya apa, ya kan, yang sudah dilaksanakan apa. Dari refleksi guru tersebut, seorang kepala sekolah di SD kami pada kelas 2, kita coba explore ya, kita gali permasalahan tersebut berdasarkan refleksi guru tersebut. Setelah tahu atau mungkin kita melakukan suatu kayak coaching lah ya, kepentingan gurunya itu apa. Nah, saya itu butuh ini loh Pak, saya itu masih kurang, saya masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus telusuri, dan jenengan itu paham belum secara pembelajaran berdiferensi itu seperti apa. Kalau guru itu aja pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi aja belum paham, nah bagaimana dia bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kan? Harusnya kan harus tahu lah makanya prosedurnya seperti apa. Nah itu salah satu bentuk-bentuk penyelesaian permasalahan, baik itu secara dilema etika maupun rujukan moral. Itu salah satunya seperti itu. Bagus sekali, luar biasa sekali jawaban dari Bapak nggih. Untuk selanjutnya ini Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan selama ini? Nah, berkaitan dengan langkah-langkah tersebut, saya ambilnya langsung dari awal aja ya Bu ya. Permasalahannya, jadi satu permasalahannya kita ungkap, kita telusuri satu persatu. Jadi nanti contoh ini kan nanti nggak nyambung ya. Nah, kalau langkah-langkah misal saya tadi menyatakan ada 2 identifikasi, satu permasalahan guru terlambat, yang kedua permasalahan guru yang masih belum berkompeten dalam pembelajaran. Nah, untuk permasalahan yang harus saya selesaikan, langkah-langkah yang harus saya selesaikan sudah saya sampaikan tadi. Misal guru itu terlambat, kita harus komunikatif, lebih kita ambil sistem kekeluargaan, jalinan hubungan yang harmonis dengan teman-teman guru supaya kita itu lebih nyaman. Coba saya tanyakan sama ibu, misalnya Nun Sewu, ini salah satu contoh saya tanyakan. Ibu datang ke sekolahan terlambat, kemudian kepala sekolahnya menginterogasi, kira-kira jenengan
terus kemudian disuruh ngajar nyaman nggak? Tidak, Pak. Ya, yang akan jadi korban siapa? Anak-anak. Nah, itu loh. Makanya buat saya itu lebih kita komunikatif, kita lebih santai dulu. Ya misalnya ada yang terlambat karena sekalipun saat itu belum menjelaskan kepada guru kami, belum menjelaskan ya. Tapi kasih kesempatan dulu. Ya monggo anak-anak diajar dulu. Nanti kalau ada waktu kita sharing, kan itu salah satu langkah-langkah loh ya. Kita bicara langkah-langkah itu mungkin dengan seperti itu dia di kelas pun waktu pembelajaran juga akan nyantai nyaman gitu. Baru nanti setelah istirahat lah kita ajak ngobrol. Kenapa kok terlambat tadi, ada permasalahan apa? Mungkin akan lebih cerita, lebih rileks, lebih santai, tidak sepaneng gitu. Lain halnya seperti itu yang saya tanyakan tadi. Wis teko dijak salaman kowe ndetek ndelenge jam. Ya kuwi kan ya. Kayak ya nyong wis rumangsa telat wis ngerti. Kan kayak gitu ya. Apalagi nanti diomongin bisa terlambat dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang jadi korban anak-anak saat dengan mulang ya tidak maksimal. Satu sisi karena apa? Yang terlambat sedino bae. Apalagi misalnya dengan baru hari itu terlambat, yang hari-hari yang kemarin enjoy pas ya, katakanlah sesuai dengan waktu. Nah, itu kalau untuk masalah. Jadi langkah-langkah yang kami tempuh itu lebih menuju kita lebih harmonis, kita perlu adanya kekeluargaan. Itu mungkin kita lebih menyelesaikan pun juga tidak ada beban. Nah, kalau untuk masalah pembelajaran, misalnya kompetensi guru yang belum menguasai masalah pembelajaran berdiferensiasi, kita melibatkan teman yang lain. Kita adakan kegiatan budaya refleksi di dalam komunitas belajar kita optimalkan. Nanti kita teman-teman diberikan kesempatan, hingga juga melatih pada teman-teman yang ngene angger kon ngomong bae wedi, kon ngomong wedi salah, izin dan lain sebagainya. Kita berikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan yang sudah dilakukan dengan baik apa. Mungkin karena ada banyak teman guru yang masih grogi atau apa, kita buat lembar kerja saja juga bisa. Misalnya kita kepala sekolah membuat, seperti saya membuat yang sudah dikerjakan baik apa, nulisnya 3 hal, misalnya 3 hal yang sudah dilakukan guru dengan baik, 3 hal yang masih kurang, kendalanya apa, faktornya apa, terus tindak lanjutnya apa, keinginan guru seperti apa. Mungkin dengan ditulis kemudian tidak langsung menyampaikan, mungkin ke guru tersebut tidak terlalu grogi, tolong bacakan, kasih kesempatan untuk membaca. Nah, kemudian setelah membacakan, teman yang lain menanggapi seperti ini, terus kemudian kita laksanakan berbagi praktek baik. Nah, itu kan lebih enak gitu. Bagus sekali, Pak. Yang bisa saya sampaikan seperti itu langkah-langkah yang saya tempuh. Bagus sekali ternyata langkah yang dapat ditempuh ya, Bang ya. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, untuk kasus dilema etika yang sudah saya sampaikan, yang paling efektif ya sudah saya sampaikan tadi. Kita gunakan waktu kita seefektif mungkin. Karena seperti contoh yang saya identifikasi saya dengan keterlambatan guru. Yang paling efektif itu tadi, menurut saya lebih efektif seperti itu. Anak juga tidak jadi korban, hubungan antara kepala sekolah dengan guru juga enak. Nah, dengan integrasi kenapa terlambat, dengan sampai pulang di rumah aja masih terpikiran, bisa-bisa suaminya dengan jadi korban. Ya. Nah, makanya kita, tapi dengan jalan yang kita tempuh yang kekeluargaan, lebih persuasif, dengan pendekatan yang harmonis seperti itu, ya itu menurut saya itu yang paling efektif. Satu sisi siswa jadi korban, jenengan mengajar juga nyaman, kami pun sebagai kepala sekolah juga tahu duduk permasalahan yang efektif. Coba sekarang bagaimana perasaan kepala sekolah dengan terlambat, belum tahu alasan, ya toh? Kemudian marah-marah dengan ranyaman, setelah diundang dengan menyampaikan alasan saya seperti ini, apa nggak malu sebagai kepala sekolah? Ya. Nah sih, terus dihubungkan lagi seandainya anak ini yang primen, apa ora jadi jengelin jenengan puasa iki, ya kan? Gantian namanya konsing priang. Jadi mangkate awan, ora kita ngorawani ngomong, tapi nang batin mesti seperti itu. Tapi manakala kita melakukan yang lebih persuasif, lebih kekeluargaan, mungkin
mau untuk kepala sekolah saya berusaha untuk menciptakan seperti itu. Saya nggak terlambat, misalnya saya berangkat siang karena anak saya ngantar anak saya seperti itu, maka teman-teman juga bisa menerima. Itu menurut saya yang paling efektif seperti itu. Betul sekali Pak. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Nah, kalau kita tantangannya berarti saya beralih ke permasalahan. Permasalahan. Tidak permasalahan terlambat ya. Iya. Kalau tantangan, ya ambil yang contoh kedua. Iya. Contoh kedua, semua kompetensi guru yang dalam pembelajarannya melaksanakan pembelajarannya masih belum seperti yang diharapkan di IKM sekarang. Langkah apa tadi? Hal-hal apa Hal saja yang kita- yang iya tantangan. Tantangan ya. Tantangan yang paling pertama itu buat saya pribadi selaku kepala sekolah harus bisa mawas diri, harus bisa refleksi diri. Nah, kemudian manajemen waktu buat saya untuk bisa mengatur, untuk bisa memanage ya, manajemen waktu itu juga penting buat saya secara pribadi karena jam terbang kegiatan di luar sekolah itu juga banyak ya. Terus kita mengatur waktu untuk bisa berkumpul bersama teman itu juga butuh waktu. Itu jadi perlu ada kesepakatan manajemen waktu buat saya selaku kepala sekolah dan juga manajemen waktu buat teman sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik guru yang beragam. Selain karakteristik, kompetensi guru yang beragam itu juga sangat menjadi pertimbangan buat saya. Itu ya, saya ambil 3 saja itu. Yang ketiga itu tantangan saya itu di situ. Terutama menurut saya, buat saya itu manajemen waktu buat diri saya. Ya kan? Kalau katakanlah tantangan itu dari ketiga tantangan tersebut, nah, terutama buat diri saya dulu, baru tantangan yang dari luar. Kalau tantangan banyak sekali Mbak. Misalnya saat guru mengajar kurang tidak berdiferensiasi, kita harus menelusuri dari bagaimana kemampuan kompetensi guru dalam memahami pembelajaran tersebut, fasilitasnya harus sebagaimana, itu juga tantangan semuanya. Tapi manakala kita bisa ya mengatur terus menyelesaikan bareng-bareng, insya Allah Pak, kita juga akan bisa lebih enak. Luar biasa sekali ini Pak. Terus ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus ini Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, tergantung ya kan? Karena itu pertanyaan yang dengan itu luas banget. Iya. Ya, dari mulai yang terakhir itu prosedur ya, terus yang dari awal tadi apa? Tantangan tadi sudah, kemudian apakah diselesaikan di tempat atau bagaimana jadwal, tergantung permasalahannya. Dan kalau permasalahannya misal tadi guru terlambat, ya paling tidak kita lebih ya kita selesaikan tapi masih dalam bentuk kekeluargaan, karena kita lihat dulu terlambatnya itu sudah menjadi suatu kebiasaan atau karena suatu hal tertentu ya kan. Kalau sudah menjadi kebiasaan galdinane mangkate terlambat, ya kita mau nggak mau membuat jadwal komunikatif, ada pembinaan teguran lisan. Nah itu kan juga langkah-langkah seperti itu, prosedurnya kan seperti itu. Ada aturan dari PP nomor berapa itu, saya lupa 56 atau 58. Nah pertama pemantauan jadwal, lihat daftar hadirnya seperti apa, kemudian ada teguran secara lisan, teguran lisan isi podo bae, teguran tertulis isi ajab, ya kita meningkat ke jenjang lebih tinggi ke KWK bisa nanti lanjut ke dinas. Itu kalau keterlambatan itu sudah menjadi suatu kebiasaan seseorang gitu loh. Itu kan berarti dari mulai nah kalau masalah pembelajaran kita terjadwal, kita budaya refleksi itu yang kita laksanakan bareng-bareng, itu kan terjadwal, penyelesaiannya juga terjadwal. Sering ada kegiatan kita dengan budaya refleksi tersebut, guru diberikan kesempatan, itu kan ada jadwalnya, ada prosedurnya, ada programnya, intinya seperti itu.
Baik Pak, bagus sekali apa yang Bapak sampaikan deh. Terus ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Faktor-faktor adakah yang mendukung? Gini. Ya, yang mendukung banyak. Satu, komitmen kita. Pertama diawali dari kepala sekolah itu sendiri. Kalau masalah pembelajaran berarti komitmen bersama saya kepala sekolah dengan teman-teman guru. Kalau manakala teman-teman guru itu sudah punya komitmen yang bagus, ya itu akan mendukung sekali. Yang kedua, kompetensi. Kalau kompetensi gurunya itu sudah di atas standar semua, di atas standar, insya Allah itu enak banget. Itu salah satu aset ya. Kalau di sekolah kita mempunyai guru CGP, guru penggeraknya ada dari 8, minimal ada 4, itu sudah salah satu aset untuk dikembangkan ke depan. Makanya saya itu ingin berpesan pada teman-teman sebagai calon guru penggerak untuk bisa konsisten. Nah, itu masukan saya ini sebelum nanti pertanyaan lanjut, saya ingin menyampaikan untuk konsisten, tidak hanya wis bar lokap itu wis mandek ora tidak lanjut balik maning. Nah, itu eman-eman. Eman-eman. Itu kalau faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sekali, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi kan. Nah, bagaimana teman-teman guru kita, kompetensinya seperti apa, fasilitas pembelajarannya seperti apa, ya, program-programnya seperti apa, itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mendukung kami. Nah, salah satu manakala dukungan yang dari seseorang itu kita hierarkis. Kalau saya pertama secara horizontal ada teman-teman guru, itu dukungan. Kalau kita banyak kolaborasi, kita banyak cerita, ngobrol, itu juga dukungan. Dukungan yang berikutnya dari pengawas, adanya pendampingan. Kalau saya membutuhkan coaching, ya kita minta sama pengawas untuk menambahkan wawasan, bagaimana langkah saya ke depan, itu ada pertimbangan, ada pendampingan dari pengawas. Bagus sekali Pak, ternyata sangat luar biasa sekali nih Bang. Ya itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini Pak, banyak sekali kekurangannya. Ini terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan dilematika? Itu banyak sekali. Ya, pendewasaan cara pola berpikir, ya, yang bisa ya dengan Allah itu kan juga memberikan permasalahan sebagai pengalaman kita, pengalaman hidup. Kalau kita mau refleksi seperti itu, jadi semakin bukan berarti Allah itu memberikan masalah itu ya kadang-kadang kala ada yang mengatakan hukuman sesuai dengan amal dan perbuatan. Ya kalau mau refleksi seperti itu juga bagus. Tapi yang jelas buat saya pengalaman dari apa yang dari berbagai permasalahan itu, salah satu orang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik buat kita untuk bisa menyelesaikan dengan cara ini kita seperti ini. Yang kedua lebih percaya diri. Yang ketiga banyak sekali contoh seperti ini. Dengan ngajak wawancara, saya nggak tahu Bu, apa sih dilematika, apa itu bujukan moral, tetapi manakala kita bisa mengambil hikmahnya luar biasa. Jadi pengalaman belajar dari itu, pembelajaran yang baru yang saya terima, salah satu contoh ini ya, oh aku tahu ternyata dilematika seperti ini, bujukan moral seperti ini, seperti yang dijelaskan. Oh berarti kalau saya itu menyelesaikan permasalahan ini mungkin begini begini ya, itu pengalaman. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi banyak sekali pengalaman yang saya ambil. Jadi satu, menambah wawasan, lebih percaya diri, lebih bijak mengambil keputusan, ya, karena terus ditempa berbagai permasalahan kita selesaikan. Terus ya pengalaman antar kita dengan teman-teman guru itu juga salah satu pembelajaran yang luar biasa buat saya. Jangan menganggap ini bawaan ini enggak. Buat saya kita belajar bersama. Bagus sekali Pak, sangat luar biasa dari sesi wawancara pada pagi hari ini Bang. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru dari Bapak. Semoga kedepannya saya bisa meniru apa yang Bapak ditiru sangat masih ngelak aja ditiru. Itu dapat menjadi pembelajaran salah satu bagi saya pada penanganan dilematika atau kasus-kasus yang lain di sekolah. Ini matur nuwun Pak atas waktunya, semoga Bapak
sehat selalu. Terima Dan kasih. saya minta maaf setelah mengganggu atau Wow, minta waktu santai aja. Nggih, matur nuwun sangat. Saya akhiri Pak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun.